Sai martua dosudena nasa saudurani dohot halak nasumuru siana perseai aso olamangi hutong tahini najahati naso olo sahuduran dohot tangin sahiin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah atau berpikir kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku melihat kesuksesan orang lain dan kita memimpikannya? Dan wujud nyata dan nyatanya sekali kita mengetahui bahwasanya apa yang diperolehnya itu bukan dari jerih payahnya, tetapi dia mengambil jalan pintas yang dia anggap pantas untuk dikerjakan. Contoh bisa saja seseorang dengan lihainya dapat melakukan pekerjaannya dengan tipu daya, dengan memperdaya orang lain, semakin memperkaya dirinya, dan dia dianggap orang semakin memiliki wibawa karena dia telah memiliki segalanya. Dia melakukan dan memiliki segalanya dengan segala tipu daya. Tahukah Bapak Ibu serta saudara-saudariku, segala sesuatu hal yang terkecil di dalam kehidupan kita, semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan lihat. Dan apapun saat ini yang kita pikirkan, yang tidak diketahui orang lain, Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Maka ketika kita bertindak dengan segala tipu daya kita, Tuhan juga tahu Bapak Ibu. Maka dalam firman ini dikatakan dan diingatkan setiap orang yang percaya jangan pernah merasa merendahkan diri atau bahkan di dalam dirinya ada kemarahan karena orang yang berhasil dalam hidupnya dengan hasil tipu daya. Jangan marah Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak sesuai dengan rencananya. Hubungan manusia dengan Allah harus selalu dijaga dengan baik. Ketika Tuhan bertindak, maka segala sesuatu yang dicapai oleh manusia dengan segala apa yang dimiliki oleh manusia akan habis lenyap. Tetapi manusia akan menjadi bertahan ketika dia tetap setia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatu yang tidak berjalan dalam kebenaran. Karena Allah adalah Allah yang bertindak, kebenaran akan terungkap. Maka istilah kita bahasa Indonesia ada juga disebutkan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia menyembunyikan segala tipu dayanya, kebenaran akan terungkap. Dan itu adalah tindakan Allah. Menyatakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, dan menyatakan keadilan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, sudah pasti sukses orang fasik akan sebentar dan lenyap. Sukses orang fasik, sukses orang yang melakukan segala tipu daya untuk memperdaya
teman-temannya sesamanya manusia akan lenyap. Sedangkan orang yang menantikan Tuhan berlaku setia akan hidup dalam aman dan tentram. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jangan sesalkan jikalau kamu harus menjalani hidup dengan sederhana, tetapi tidak menipu siapapun. Jangan sesalkan kamu tidak memiliki apa-apa di dunia ini, harta yang menurut manusia dapat dibanggakan. Tetapi ketika kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan, kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita segala berkat-Nya. Dan jangan pernah memperdaya atau menipu sesama kita hanya untuk mengeruk kekayaan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang sehat pikirannya, berhentilah marah. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika dikatakan jikalau kita memiliki sehat pikiran, kita dalam kendali Allah, maka berhentilah marah dan iri kepada sesamamu, agar ia jangan terbawa mengutarakan perkataan yang melukai hati Allah. Jadi ketika ada amarah dalam diri kita, kita bisa saja melontarkan perkataan yang bisa melukai hati Allah dan sesama manusia. Maka tentramkan hatimu, maka cukupkan yang ada padamu saat ini jikalau Tuhan memberikan apa adanya dalam hidup kita. Karena sebab itulah Tuhan Yesus juga mengajari kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka cukupkan apa yang ada padamu serta berusaha dengan baik tanpa melakukan tipu daya dalam kehidupan ini. Maka pada awal minggu ini Tuhan mengingatkan kita, berlaku setialah di dalam pekerjaanmu. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat iri, atau jangan cepat-cepat mengambil jalan pintas untuk mencapai kekayaan dan kejayaan di dunia ini. Tetapi ikuti prosesnya. Setia dalam proses itu, maka Tuhan akan senantiasa memberkati dan mencukupkan keadaan kita. Jangan bimbang dan jangan ragu pada penyertaan Tuhan. Tetap kuat dan semangat Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jalani hidup ini dengan penuh syukur dan juga penuh dengan keyakinan Tuhan pasti menolong. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami tidak cepat marah melihat kesuksesan orang fasik, dan kami biarlah setia dengan apa yang ada pada kami, dan kami bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, atas keluarga, atas anak-anak, atas rezeki yang boleh Tuhan cukupkan bagi kehidupan kami. Engkau kiranya memberikan kami rasa berterima kasih, supaya kami tidak melontarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami. Biarlah kami hidup berdamai dengan sesama kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu saat ini dalam segala aktivitas mereka. Berkati mereka Tuhan, limpahkan rezeki-Mu kepada jemaat-Mu. Engkau kiranya senantiasa memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.